Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena kita boleh diizinkan Tuhan hari ini berjumpa di dalam ibadah ini. Saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-34. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-34. Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam pembacaan kita pada kesempatan sore hari ini cukup panjang, karena itu nanti saya akan membaca bagian-bagian tertentu dengan saudara pada berjalannya pembahasan atau topik khotbah ini. Mari kita perhatikan terlebih dahulu saja ayat yang ke-13 menjadi ayat pembuka kita pada kesempatan sore ini. Kita akan membacanya bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga, ayat yang ke-13 saja. Baik, kalau sudah temukan katakan amin. 1, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan jelas di dalam teks itu bahwa pada hari itu juga. Kata pada hari itu juga itu menunjuk kepada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Jadi peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang terjadi di Yerusalem itu yang dikatakan di dalam ayat 13 ini pada hari itu juga. Jadi di saat kebangkitan itulah 2 orang dari murid-murid Yesus itu dikatakan mereka pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Emmaus itu letaknya dikatakan kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya adalah kenapa kok di tengah-tengah kebangkitan Yesus, di tengah-tengah suasana lagi rame di Yerusalem karena berita yang menghebohkan, kubur kosong, ya, murid-murid pergi ke kubur Yesus, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus dan tidak menemukan mayat Yesus. Justru di tengah-tengah berita yang lagi viral itulah 2 orang ini ambil keputusan untuk berangkat ke Emmaus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan pembacaan kita pada kesempatan sore diberkati ini, mulai dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 tadi nanti sampai dengan selesai, kita menemukan ada 2 alasan yang membuat sehingga 2 orang ini meninggalkan Yerusalem. Ada 2 alasan yang dikemukakan di dalam teks ini yang menjadi alasan kenapa mereka 2 tidak mau tinggal di Yerusalem, tapi mereka 2 tinggalkan Yerusalem dan berangkat ke Emmaus. Saudara, alasan yang pertama, mari kita temukan di dalam ayat firman Tuhan ini, yaitu di dalam ayat yang ke-17. Mari kita lihat Lukas pasal 24 ayat yang ke-17, ya. Bersama-sama dalam hitungan ketiga, mari kita baca teks ini. Lukas 24 ayat 17. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara, garis bawahi kata muka muram di dalam ayat yang ke-17 ini. Saya mau kita semua lihat samping kiri kanan, ada di sini yang muka muram atau tidak?
Ya saudara, nah, kira-kira kalau orang muka muram itu suasana hatinya lagi baik atau lagi tidak baik? Tidak baik. Tidak baik. Orang kalau muka muram itu pasti ada masalah. Orang kalau muka muram itu pasti ada kesedihan. Ada sesuatu yang dihadapi oleh orang tersebut. Makanya ekspresi wajahnya atau saudaraku mukanya berubah menjadi muram. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rupanya kalau kita melihat ayat 17 ini, kita bisa memberikan kesimpulan bahwa mereka berdua tinggalkan Yerusalem karena memang mereka berdua sedang ada di dalam sebuah persoalan. Mereka berdua sedang ada di dalam masalah yang membuat kondisi mereka tidak lagi dalam sukacita, membuat kondisi mereka tidak lagi happy, tetapi mereka ada di dalam suasana muka muram. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca bagian ini di dalam teks asli, itu kata muka muram itu berarti sedih atau duka cita. Jadi mereka dua ini sedang mengalami duka cita. Mereka dua sedang sedih, saudara. Kenapa mereka dua sedih dan duka cita? Muram, alias saudara ada di tengah persoalan. Kita tahu bersama bahwa pukulan sangat berat bagi para murid ketika Yesus mati. Ketika Yesus saudaraku disalibkan, itu pukulan yang sangat berat bagi para murid-murid. Itu terlihat jelas bukan hanya saja Kleopas dan salah seorang yang tidak disebutkan namanya di dalam teks ini, ya. Tapi semua murid-murid mengalami hal yang sama, saudara. Petrus dan teman-temannya, mereka juga mengalami hal yang serupa. Sehingga, saudara, kesedihan itu membuat mereka sudah tidak lagi melayani. Kesedihan itu membuat mereka sudah tidak lagi punya fokus terhadap panggilan Tuhan. Kesedihan itu membuat mereka akhirnya, saudara, terpisah satu dengan yang lain. Jadi saudara, kematian Tuhan Yesus atau penyaliban yang dialami oleh Tuhan Yesus itu merupakan kesedihan, duka cita yang mendalam bagi para murid-murid. Apalagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mereka sama sekali tidak meyakini akan kebangkitan Tuhan. Ya, kalau saudara kita membaca di dalam teks tadi jelas dua orang ini tidak yakin Yesus bangkit. Ya. Yang mereka tahu Yesus sudah mati, yang mereka tahu Yesus sudah tidak ada. Ini masalah yang mereka sedang hadapi, saudara, dan itu membuat mereka berangkat dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang tidak punya masalah. Ya, meskipun ada yang suka curhat di masalah, ada yang suka curhat. Ya. Ada yang saudara kelihatannya bisa terima itu masalah kehidupan, dia tanggung sendiri, dia pikirkan sendiri. Tetapi ada yang memang tidak bisa dia pendam, tidak bisa dia sembunyikan. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Mau siapa saja, setiap orang punya masalah. Setiap orang punya saudara persoalan. Ada kalanya persoalan-persoalan itu membuat kita juga mengalami hal yang serupa. Kita dalam keadaan muram, kita dalam keadaan yang sedih, duka cita. Bahkan dalam tanda kutip, seolah-olah kita juga tidak yakin kalau Yesus itu bangkit. Yesus itu saudara dapat memberikan pengharapan buat kita. Yesus itu dapat memberikan jalan keluar buat kita. Sehingga terkadang kita pun bisa seperti dua orang yang berjalan ke Emmaus. Kita jauh dari Tuhan, kita tinggalkan Tuhan, saudara. Itu yang kita bisa lihat di dalam teks ini. Bahkan kalau kita membaca ayat 16 dan ayat 25, saudara, masalah yang dihadapi itu membuat sehingga Kleopas dan temannya ini mengalami suatu kehidupan rohani yang tambah parah. Yang dikatakan ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lihat, mereka dua jadi bodoh. Bodoh ini tentu secara rohani, saudara. Hati mereka jadi lamban. Mereka tidak lagi percaya segala sesuatu. Ya,
Ini karena persoalan yang dihadapi. Ini karena masalah, kesedihan, duka cita yang mereka alami. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bahkan dengar kesaksian banyak orang ulang-ulang kali. Ada yang bilang, ya baru-baru minggu lalu saya dengar di Labat, satu bilang, ini ibu bilang saya ini sampai minum racun. Ya. Mau bunuh diri, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Karena masalah yang dihadapi. Sudah tidak yakin lagi bahwa Tuhan itu ada. Karena berdoa. Ya sama saja. Kelihatannya tidak ada perubahan. Kelihatannya kondisi justru tambah tidak membaik. Akhirnya saudara terkasih dalam Tuhan, tindakan-tindakan berjalan ke Emmaus itu mulai dilakukan, mulai dikerjakan, saudara. Menjauh dari Yerusalem, itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Tetapi ada satu berita menarik, good news-nya. Kita temukan di dalam teks ini. Ketika mereka berdua sedang ada di dalam masalah. Ketika mereka berdua sedang berjalan tinggalkan Yerusalem dalam kebodohan. Dalam ketidakpercayaan. Dalam keadaan yang hati sudah mulai lamban. Saudara, tetapi di saat itulah ayat 15 mengatakan begini. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 24 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ada amin? Waktu mereka dua sudah ada dalam kondisi muka muram. Waktu mereka berdua sudah alami yang namanya kebodohan rohani. Mereka berdua tidak percaya segala sesuatu. Mereka berdua sudah tinggalkan Yerusalem. Di saat itulah Alkitab mengatakan kepada kita, Yesus datang mendekati mereka. Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini good news. Ini berita kabar baik. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang juga saya mau sampaikan buat kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Terkadang dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan hidup rohani kita, kita pun bisa mengalami duka cita, kita mengalami kesedihan, kita mengalami masalah, kita mengalami seolah-olah kita mengalami kebodohan secara rohani. Hati kita mulai lamban, kita juga berjalan jauh dari Yerusalem. Tetapi ada berita menarik, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita sekalian. Berita yang menarik, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia hadir di tengah-tengah persoalan yang kita sedang hadapi. Ada amin? Ini yang kita tidak boleh lupakan, saudara yang diberkati Tuhan. Ini bedanya orang yang di dalam Tuhan dan orang yang di luar Tuhan. Ini bedanya, saudara, kita kenal Yesus dengan tidak kenal Yesus. Ini bedanya, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita menjadi orang Kristen dengan saudara orang yang tidak mempercayai Yesus Kristus. Itu beda. Jadi waktu saudara kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi persoalan, kita tidak dibiarkan sendiri. Waktu kita menghadapi tantangan, kita tidak dibiarkan sendiri. Ada Yesus yang setia menolong saudara dan saya. Terkadang manusia mungkin orang Kupang bilang susone nodek botol. Terkadang saudara orang bisa pandang kita sebelah mata. Terkadang orang bisa saudaraku menyepelekan keadaan kita. Orang tidak peduli dengan kita. Bahkan mungkin orang-orang yang kita anggap sangat dekat dengan kita, saudara. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ulangi lagi, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus selalu hadir di dalam hidup kita. Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Dia datang di dalam semua situasi kehidupan kita. Makanya saudara, kita suka menyanyi itu lagu, Yesus ada di dalam musim hidup kita. Ya, semua musim hidup kita dia ada. Anda mau dalam musim baik, musim tidak baik, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Tuhan Yesus selalu hadir di dalam hidup saudara dan saya. Nah, ini yang kita mesti sama-sama memang mengerti. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, memang untuk mengerti tentang kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita, ini butuh respon dari saudara dan saya. Ya, butuh tanggapan dari saudara dan saya. Ya,
Kadang-kala memang Yesus sudah hadir dalam hidup kita, tetapi kita tidak meresponi kehadiran Tuhan. Saudara, Yesus ada di tengah-tengah masalah kita, tetapi kita biarkan Yesus. Saya berikan contoh kasus, misalnya waktu murid-murid menghadapi badai di Danau Tiberias, saudara, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus bersama-sama dengan mereka di dalam perahu, tetapi saudara, mereka membiarkan Yesus tertidur, kata Alkitab. Ya, mereka tidak membangunkan Yesus di tengah-tengah keadaan itu. Mereka berusaha dengan kekuatan mereka. Mereka berupaya bagaimana caranya supaya mereka tidak tenggelam, saudara. Sampai akhirnya di mana mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi, baru mereka berteriak, Yesus, kita binasa. Ini respon yang terlambat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang juga demikian. Waktu baru hadapi masalah sedikit-sedikit, dong sen motoe Tuhan, orang Kupang bilang. Yesus ada, ma dong sen motoe, dong cari, dong pun kekuatan sendiri, dong usaha, dong pakai, dong pun cara sendiri bagaimana supaya dong bisa keluar dari itu persoalan. Ya, nanti sudah di ujung tanduk, ya, air sudah di batang leher, sesak napas, baru dong sekarang Tuhan. Nah itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kok terlambat. Padahal Yesus sudah ada di tengah-tengah kita. Waktu masalah itu baru dimulai. Waktu saudara terkasih dalam Tuhan, kita baru dalam keadaan yang masih bisa untuk melakukan sesuatu. Yesus sudah ada di tengah-tengah kita. Yesus tidak pernah hadir terlambat dalam hidup saudara dan saya. Tetapi respon kita yang seringkali terlambat. Karena saya ulang lagi, kita dibutakan oleh segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Jangan terlambat respon Tuhan. Amin. Amin. Ya, jangan terlambat respon Tuhan. Satu hari saya KKR di Alor, ya saudara. Saya ingat mungkin 2 tahun yang lalu. Anak Tuhan ini maju bersaksi, saudara. Tapi waktu dia maju bersaksi, dia punya kondisi sangat menyedihkan, saudara. Karena tangannya patah dua-dua, tapi beruntung yang satu masih agak baik, ya. Tapi yang satu ini sudah bengkok sekali. Jadi dia tangannya begini, sudah cacat, saudara terkasih dalam Tuhan. Kakinya sebelah juga pincang, ya. Mungkin karena pasang pen atau apa sehingga tidak seimbang. Yang satu pendek, yang satu panjang. Ya, lebih panjang. Jadi dia berdiri juga sumiri. Jadi tangan begini, kaki begini, saudara. Baru dia bersaksi. Dia bilang, saudara-saudara tahu kenapa saya pun tangan begini dan saya pun kaki begini. Ya. Orang di Murus ini semua kenal beta, saudara. Beta tukang mabok nomor 1. Ya. Beta kalau lari motor, ya semua orang pun rumah di sekitar tuh orang pasti suka karena beta kenal pot racing. Baru beta ngungang keliling-keliling kampung, saudara. Jadi banyak orang resah dengan beta pun keadaan, saudaraku. Tetapi orang boleh togor, dia semua mau tahu. Giliran saudara yang diberkati Tuhan, dia ditabrak, lalu kemudian itu motor terlempar masuk di dalam jurang, di dalam dia bilang di semacam jembatan. Jadi jembatan itu, saudaraku, kali kering. Jadi dia tampias dari atas turun sampai di bawah itu jembatan kali kering itu, saudara. Dan akhirnya dia pun tangan patah dua-dua, kaki patah sebelah, saudara terkasih dalam Tuhan. Baru waktu di rumah sakit, napas susah satu. Ya, hamba Tuhan datang berdoa. Baru dia bilang, beta tobat. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini respon Tuhan terlambat. Ya. Jangan sampai respon Tuhan terlambat. Kalau sudah terlambat, saudaraku, itu ngeri sekali. Ya. Kaki tangan supata, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Respon Tuhan terlambat itu ngeri, saudara. Kadangkala saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sudah habis tenaga, habis semuanya, harta semua sudah lenyap semua. Tidak ada lagi kekuatan. Baru orang sadar ada Tuhan. Itu terlambat. Hari ini saudara coba kita belajar dari 2 orang ini. Ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka,
Mereka dua respon dengan luar biasa. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka tidak lewatkan kesempatan itu. Waktu Yesus datang di tengah-tengah mereka, mereka tidak lewatkan kesempatan itu. Mari kita lihat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa respon dari dua orang ini. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan ayat 25 dan kita akan membaca teks ini bersama-sama. Lukas 24 ayat yang ke-25. Mari kita baca teks ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Sekarang saya mau tanya kepada saudara, waktu ayat 25 ini disampaikan kepada dua orang yang berjalan itu, mereka dua sudah kenal Yesus atau belum? Ya, mereka dua sudah tahu Yesus yang omong ini atau belum? Saudara sudah kenal atau belum? Belum. Belum. Ya saudara, mereka dua belum kenal Yesus. Ini tahu siapa yang omong dan dong dua ini dong Jason tahu. Tapi dong dengar itu kata yang mengatakan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Sebentar saudara keluar dari tempat ini, sampai di cabang masuk SD situ, ada satu orang datang lalu bilang begini, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu." Kira-kira respon saudara bagaimana? Hah? Saudara pasti akan lihat ya, "Lu gila, apa lu bilang beta bodoh?" Atau yang kedua, saudara respon saudara di pemulut pizza darah. Karena lu sama ada hujan angin udah tambah diri lu omong beta bilang be bodoh, saudara. Wah itu tuh pasti emosi naik, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena ini persoalan orang potong son kenal, orang yang kita tidak tahu siapa dia. Tetapi saudara lihat ya, waktu firman Tuhan ini dikatakan ayat 25 dan seterusnya, ini saudara baca 26, 27. Dua orang ini beda, saudara terkasih dalam Tuhan. Mereka dua kerela, waktu Tuhan omong dong dua bodoh, dong dua lamban hati, dong dua tidak percaya segala sesuatu, dong dua pun terima, saudara. Soalnya dengan reaksi yang negatif, soalnya dengan reaksi yang naik pitam, soalnya dengan reaksi yang menolak. Tapi mereka dua rela terima apa perkataan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tadi katakan, kenapa banyak orang terlambat respon Tuhan? Karena terkadang Tuhan datang berulang-ulang kali dengan cara Tuhan, kita tidak mau terima cara-cara itu. Saudara, Tuhan datang dengan cara-caranya, tapi kita tidak mau menerima cara-cara itu. Terkadang cara-cara Tuhan itu tidak sejajar atau tidak sejalan dengan cara kita. Apalagi kata-kata yang seperti ini, "Hai kamu bodoh, hai kamu lamban hati, hai kamu yang tidak percaya." Saudara terkasih dalam Tuhan, kemarin saya khotbah syukuran kelulusan anak-anak SMA di Taman Wisata Arjuna. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya sampai di sana. Wih, saya lihat dong baju dong nih. Pokoknya sudah semprot kiri, semprot kanan ya, saudara. Kepala sekolahnya bilang begini sama saya, "Pak Pendeta, potong Tanson on." Ya. Tapi sebelum mau mulai kebaktian, kepala sekolah bilang, "Saya minta anak-anak semua dicuci tuh muka, kasih barisi tuh. Terus muka juga tuh anda pelihara tinggal mata biji." Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi dong cuci muka, kasih barisi. Saya lihat tiba-tiba saya buang mata begini, saudara. Dapat lihat satu baju. Waduh, kasihan. Ya, gambarnya minta maaf, saya mesti omongnya saudara. Gambarnya ada laki-laki satu dan perempuan satu. Ya, dong dua lagi melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, saudara. Ini anak gambar di depan baju. Saudara terkasih dalam Tuhan. Maka dalam khotbah yang saya sampaikan, saya omong memang. Tadi saya lihat ada adik satu di sini, ada duduk ya. Adik penggambar baju itu, ya. Saudara. Saya bilang,
apa yang kau lukiskan di bajumu itu bagian dari pikiran. Jadi kalau lu lukis laki-laki dan perempuan model kayak begitu, lu po otak tuh tiap hari ya kerja kotor semua. Saudara terkasih dalam Tuhan. Waktu saya omong begitu, saudara, selesai khotbah, habis doa selesai, saudara, dong langsung angkas, dia minta di kawan dong pakai ini apa pilos keserusak itu gambar, pilos keserusak itu gambar. Ya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya tegur karena saya lihat, saudara, saya lihat dan itu memang tidak baik, saudara. Itu mencerminkan hidupmu. Itu mencerminkan suasana pikiranmu, suasana hatimu. Saudara, untungnya dia juga respon baik waktu saya ngomong begitu. Ya, saudara terkasih di dalam Tuhan. Tapi saya ulang, ada kalanya orang tidak meresponi dengan baik. Satu hari saya KKR di Rote, saudara. Saya khotbah, saya juga tidak sadar. Mungkin karena saking semangatnya berbicara, dalam khotbah saya bilang, kamu yang mabuk-mabuk ini bodoh mau mati. Nah, karena saya bilang bodoh mau mati, ya saudara, itu kata saya ulang-ulang, saya tekankan ulang-ulang, bodoh mau mati itu saya tekankan ulang-ulang. Maka saudara, selesai, orang banyak yang merasa tersinggung dengan khotbah saya itu karena saya bilang bodoh mau mati. Ya saudara, saudara terkasih dalam Tuhan, dan mereka tidak ngomong langsung ke saya, tapi mereka ngomong ke tim yang membawa saya untuk pergi pelayanan. Lalu seorang anggota tim itu datang dan bilang, Pak Pendeta, wih kemarin dong komplain. Saya bilang, kok kenapa komplain? Has Bapak katanya Bapak omong bodoh, ini bodoh mau mati. Dong tersinggung, orang Rote tersinggung. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu saya bilang, saya masih baik kok omong bodoh. Ya, kalau Yesus omong ular beludak, saudara, itu lebih keras daripada bodoh. Yesus bicara ular beludak, saudara. Ketika dia menegur dosa, dia bicara celaka. Yesaya tegur orang Israel dengan mengatakan kamu seperti tai. Itu lebih keras. Kalau masih bilang bodoh itu lebih baik daripada bilang lu ketai. Itu lebih keras, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi saya ulang, ada banyak orang yang tidak mau respon itu sebagai suara Tuhan. Dong pikir suara Tuhan itu hanya lembut, yang bagus-bagus, menarik, saudara. Itu yang membuat banyak orang terlena, terpesona. Akhirnya, saudaraku, mereka tetap tinggal di dalam dosa, tetap tinggal di dalam masalah, tidak mau keluar dari sesuatu yang menjerat mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau mungkin di rumah ada orang yang kemudian tegur kita dengan keras, kita mesti rela terima. Karena Alkitab bilang lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, daripada sayang, ternyata saudaraku, kita ada bikin sesuatu yang sone baik. Karena orang sontogor betul, sontau. Betul pikirnya ada baik terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu tidak pernah hadir tanpa memberikan ajaran tegurannya kepada kita. Kalau dia hadir, dia pasti ajar kita, dia tegur kita. Terkadang ajarannya itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, bisa sesuai, seirama dengan ketempung perasaan. Tapi terkadang itu bertolak belakang dengan ketempung perasaan. Tapi mari potong belajar dari dua orang yang berjalan menuju ke Emmaus. Ketika Tuhan bilang kamu bodoh, dong dua sama sekali. Sonde pernah, saudara dikasih oleh Tuhan, mau membantah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dong dua waktu dengar itu kata-kata, ini ayat bilang begini, mari kita lihat ayat 32. Saudara lihat, Lukas 24 ayat 32. Ya, waktu dong dua dengar ini kata-kata teguran, ini yang terjadi, ayat 32. Sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?
Jadi dong dopo hati karena berkobar-kobar, menyala-nyala. Dong dopo hati itu tabakar, saudara yang terkasih. Bukan tabakar dalam arti emosi, saudara. Tabakar dalam arti punya semangat yang dipulihkan. Tadi muka muram, tadi sedih, tadi duka cita. Tapi begitu dengar perkataan Tuhan, dengar firman Allah, dengar kata-kata Yesus, dong dopo hati dipulihkan Tuhan. Dong dopo hati menyala, dong dopo hati berkobar-kobar. Ini yang seharusnya juga menjadi bagian atas hidup saudara dan saya. Ya, jadi kalau saudara dan saya kita menjadi orang Kristen, ya, yang Tuhan izinkan untuk saudara menjadi anak-anak yang ditegur, dididik oleh Tuhan, biarlah hati kita menyala, hati kita berkobar, kita dipulihkan karena kata-kata firman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak contoh kasus di dalam Alkitab tentang respon orang mendengarkan kata-kata Tuhan. Ya. Ada respon yang seperti ini, tetapi ada respon yang negatif. Kalau saudara temukan di dalam kitab Injil-Injil, waduh banyak sekali. Ahli Taurat terutama, orang Farisi tidak pernah mau menerima teguran, tidak pernah mau menerima ajaran Yesus. Kalau Yesus omong, pasti dong bantah. Kalau Yesus omong, pasti dong argumentasi dengan Yesus. Kalau Yesus bicara, kadang dong lari bangun jalan. Kalau Yesus bicara, kadang dong sontoy. Itu saudara yang diberkati Tuhan, respon negatif. Bahkan kalau saudara lihat dalam Kisah Para Rasul, di pasal yang ke-7, saudara, bagaimana ketika Stefanus berkhotbah, ketika Stefanus bicara firman Allah, dan orang kemudian melempari dia dengan batu. Beda dengan ketika Petrus bicara di dalam Kisah pasal 2. Petrus juga khotbah, tetapi orang kemudian hati mereka diubahkan Tuhan. Nah, respon ini yang selalu ada, saudara. Respon seperti ini selalu hadir dalam hidup kekristenan. Ada orang yang mau terima kebenaran dan kemudian hidupnya dipulihkan. Ada orang yang mau saudara terima firman dan kemudian hidupnya menjadi baik. Tetapi ada orang yang tidak mau memperdulikan kebenaran dan hidupnya tambah hari tambah sial. Hidupnya tambah hari tambah hancur karena mereka tidak meresponi kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita semua yang hadir, ingat baik-baik, Tuhan ada tapi responilah Tuhan. Tuhan hadir tetapi responilah Tuhan. Ketika Tuhan datang kepada saudara, saudara tidak respon, maka hidupmu hanya begitu-begitu saja. Hidupmu hanya standar terus, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau engkau respon, hidupmu akan menjadi lebih baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, apa yang kita lihat dari respon kedua orang ini? Mari kita perhatikan, saudara, di ayat firman Tuhan ini dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang ke-29 dan ayat 30. Saudara, kita baca teks ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. Lukas 24, 29, dan 30. 1, 2, 3. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saudara, yang kedua dan yang terakhir, respon mereka berdua adalah tidak mau berpisah dengan Yesus. Saudara, mereka dengar ajaran Yesus, lalu mereka mau Yesus itu jangan pergi dari mereka. Mereka dua mendesak, kata firman Tuhan, untuk tinggal bersama-sama dengan Yesus, untuk makan dengan mereka. Saudara, bicara soal makan, itu bicara soal persekutuan yang lebih dekat. Bicara soal makan dengan orang yang saudara kita undang, itu bicara soal hubungan yang lebih dekat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, misalnya Yos tiba-tiba WA saya, Bapak, sebentar sore ada waktu. Oh, ya. Oh ada Kak Karman. Beta mau traktir Bapak makan seibabi. Misalnya, saudara terkasih dalam Tuhan. Loh, kalau Yos sampai begitu, berarti saudara, itu bicara soal kami dua punya kedekatan.
Kami udah duduk nanti makan baca cerita lama, saudara terkasih dalam Tuhan. Itu bicara soal kedekatan. Karena tidak mungkin, saudara terkasih dalam Tuhan, kau tempi sampai di itu warung CI, ya, atau resto CI, kau tempi, habis itu Yos duduk di meja sana, saya duduk di meja sana. Ya, saudara, menurut kami dulu. Bagaimana Yos, sampai sana kok? Itu hanya orang gila. Sana ada orang kalau namanya duduk makan, itu pasti sama-sama. Omong, bincang-bincang sama-sama. Semuanya sama-sama, saudara. Ya, ada kedekatan yang begitu intim, saudara terkasih dalam Tuhan. Waktu perayaan Paskah kemarin, saya KKR di Fatuleu, saudara, kecamatan Fatuleu Utara, kok mana ya, saya lupa ya, saudara. Sekecamatan dan Jalan Salib, lalu mereka juga menghadirkan bupati. Ya. Jadi kami KPI habis, saudara bupati bilang ini hari beta istirahat total. Jadi beta sampai malam. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan kami kemudian duduk sama-sama, makan sama-sama. Wah, cerita seperti saudara dia bukan bupati. Ya, toh? Kalau di kantor tidak bisa begitu. Nah, ini karena di meja makan. Saudara dong, karena siap model ke di resto-resto, ya. Saya Romo, kemudian pendeta dari gereja Masih Injil di Timur, Gemit, lalu kemudian Bapak Bupati, ya saudara. Kami 4 orang duduk satu meja. Wah, cerita enak, makan sambil cerita, makan sambil cerita. Ada persekutuan, ya. Dia pun protokol dengan ajudan tasibu di luar, bab pulang malai, ya saudara. Saya tahu dari istri saya setelah pulang, bosong baca cerita enak, madong ada pusing stres, 7 keliling bola balik kiri kan. Ini saya dulu waktu yang mau cerita panjang, nah, ya saudara. Ya sudah, kami cerita lama sekali. Kok habis ibadah jam 7, kami cerita hampir 1,5 jam. Ya, jam 8:30 saudara baru waktu pulang. Ya, jadi lama sekali duduk makan cerita. Itu bicara soal persekutuan yang intim. Nah, saudara lihat 2 orang ini tidak mau biarkan Tuhan pulang. Mereka mau bersekutu dengan Tuhan. Mereka mau intim dengan Tuhan. Saudara lihat, Yesus itu suka makan bareng. Ya. Saya kasih contoh. Waktu dia ketemu Matius pemungut cukai, dia mau panggil Matius pemungut cukai. Dia pergi makan duduk sama-sama dendong, dia makan dendong. Ya. Waktu dia pergi ke rumahnya Maria, Marta, dan Lazarus di Betania, dia makan dulu di situ, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu saudara dia bikin mujizat 5 roti 2 ikan, dia juga ikut makan bareng dengan mereka, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian waktu dia ketemu murid-murid di Danau Tiberias, itu juga dia makan bersama dengan murid-murid, saudara yang terkasih. Dan masih banyak lagi contoh-contoh ayat-ayat yang bicara soal bagaimana Yesus itu makan bersama-sama dengan murid-murid, duduk bersama-sama dengan murid-murid, saudara. Itu adalah bagian yang sering dikerjakan oleh Yesus. Artinya Yesus itu menghendaki sebuah hubungan persekutuan. Coba kita lihat lagi ini ayat, ya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Saya mau lihat ayat ini. Kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21. Kitab Wahyu 3 ayat yang ke-21. Nah, saudara, mari kita baca teks ini. Ayat yang ke-20, ya. Kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Dikatakan begini, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku," dikatakan, "makan bersama-sama dengan dia." Jadi Yesus itu, sudah lihat, dia rindu yang namanya persekutuan, hubungan yang intim. Dan ia bersama-sama dengan aku. Ya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu kerinduan Tuhan. Jadi Yesus datang, terkadang kita ini cuek. Terkadang kita ini tidak mau membangun hubungan yang intim. Kita tidak mau membangun relasi makan bersama. Kita tidak mau membangun sebuah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saudara lihat, saya yakin di rumah semua orang Kristen tuh Yesus ada. Tapi berapa banyak rumah orang Kristen yang tiap hari doanya sama-sama, ya saudara. Di dalam keluarga ada mesbah keluarga. Banyak keluarga Kristen yang tidak begitu.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kamar kita tidur pun Yesus ada di sana. Tapi berapa banyak orang yang memperdulikan Yesus? Waktu masuk Tuhan, sebelum beta tidur, Tuhan. Ada begitu, saudara. Atau habis. Lebih peduli HP dibanding Yesus. Kalau saudara Yesus bisa bicara, Bismillah, kasihan, beta di sini, mah dia lebih pegang HP. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus ada, tapi orang tidak peduli Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bangun pagi, Yesus sudah ada di situ. Mata masih gelap, ada pun tahan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa dulu ini barang? Saudara, ingat baik-baik, Yesus itu mau makan bareng dengan kita. Dia mau ada persekutuan dengan kita. Makanya saya ulang, banyak orang hidupnya tambah beban karena Yesus dia contoh. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus tidak pernah mempunyai hubungan spesial dengan dia. Tapi coba saudara baca ini ayat Lukas pasal 24 ini. Ya, ketika mereka dua tinggal makan bersama dengan Yesus, apa yang terjadi? Tadi mereka dua muka muram, tadi mereka dua sujalat tinggalkan Yerusalem, tadi mereka dua bodoh, lamban hati. Tetapi ketika hubungan itu terjadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya mereka dua sadar. Wih, Yesus rupanya tadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat itu ayat ya. Yesus ini, lihat ayat yang ke-33 dan 34, saya bacakan. Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Saudara lihat akhirnya dong, dua tadi pada setuju tinggalkan Yerusalem. Tapi ketika ada hubungan kemesraan yang terjadi, ada hubungan intim, persekutuan dengan Tuhan, hati dipulihkan Tuhan. Saudara, akhirnya kembali ke Yerusalem, ketemu dengan murid-murid. Lalu akhirnya saudara kalau baca terus lanjutannya nanti, bagaimana Yesus datang kepada mereka semua dan memberikan damai sejahtera kepada mereka, memberikan sukacita kepada mereka semua. Saudara, kalau kita punya respon dua hal ini, ingat baik, tidak ada satu masalah dalam hidup kita yang terlalu berat. Tidak ada situasi dalam hidup ini yang Tuhan tidak bisa rubah. Tidak ada saudara yang diberkati Tuhan. Hanya saya ulang lagi, terkadang respon kita kepada Tuhan itu yang membuat kita tidak melihat jalan keluar. Hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita semua yang hadir untuk mendengarkan kebenaran. Kita masih ada dalam minggu-minggu di mana memperingati kebangkitan dan penampakan Tuhan Yesus Kristus selama 40 hari. Dia rindukan kita semua untuk respon dia. Ya saudara, karena kadang kala masalah membuat kita seperti murid-murid. Hal-hal yang terjadi dalam hidup ini membuat kita seperti para murid-murid yang sudah mulai ragu dengan kebenaran, yang sudah mulai duka citanya mendalam, kesedihannya mendalam karena berbagai macam persoalan hidup. Tetapi ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir dalam hidup saudara dan saya untuk memulihkan keadaan kita. Respon saudara jangan salah. Ingat, cepat tanggapi Tuhan. Tegurannya, ajarannya, firmannya, kasihnya yang dia berikan kepada kita. Cepat tanggapi. Tuhan, saya mau berubah. Saya mau terima. Saya mau membuat hidup saya menjadi lebih baik. Yang kedua, biarlah saudara respon Tuhan. Hidup semakin lebih dekat dengan Tuhan. Jam doamu, ingat. Jam hubunganmu dengan Tuhan, ibadah saudara dan saya itu menjadi penting. Saudara yang berkati Tuhan. Kemarin saya bilang sama anak-anak, karena mereka menyanyi, grup pria duluan, habis itu grup wanita, anak-anak SMA. Beda. Pria yang maju ini dengan wanita yang maju beda. Pria yang maju dong, berberdiri sumpah betul, nyanyi huru hara kiri kanan. Sudah. Kenapa? Karena banyak anak-anak yang pemalas di kebaktian. Laki-laki apalagi yang salah. Tapi perempuan beda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya memang, saudara,
Yang lebih dekat dengan Yesus itu perempuan. Yang lebih dekat dengan gereja sekarang itu perempuan. Laki-laki kalau lebih dekat, orang bilang, ini satu nih, orang setengah bencong. Ya. Orang anggap begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang anggap tidak laki-laki kalau rajin kebaktian. Orang anggap tuh tidak laki-laki kalau rajin ibadah. Rohani, itu orang anggap tidak laki-laki. Kalau huru hara, brutal, kiri kanan, itu baru laki-laki. Ketemu otak ini agak miring sedikit. Sudah terkasih dalam Tuhan. Saya baca satu artikel. Kenapa laki-laki malas beribadah? Sudah. Karena beribadah itu dianggap pekerjaan paling ringan. Itu salah satu alasan. Laki-laki itu identik dengan pekerjaan keras. Jadi dong kalau dulu terang, itu bagian perempuan punya yang begitu noe-noe. Makanya perempuan lebih banyak beribadah. Sudah. Laki-laki suka. Karena memang dia kepengen yang keras-keras. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau ibadah dong tidak ada, tapi coba kerja bakti di gereja. Laki-laki banyak. Nah, karena kerja. Itu sudah. Makin keras-keras. Potong bagi. Itu dong ada. Saudara. Kita ini harus rubah cara pandang kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Toh banyak laki-laki di dalam Alkitab yang setia. Bani Korah. Saudara, mereka melayani di rumah Tuhan. Mazmur 84 mengatakan, dia bilang begini, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mazmur Daud pun pernah mengatakan hal yang sama. Ya, satu hal yang kuinginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Bukan hanya 1-2 hari, 1-2 bulan, seumur hidupku diam di rumah Tuhan, menikmati kebaikannya. Saudara terkasih, hari ini jangan lupa, jangan malas beribadah. Kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, hidup kita akan menjadi sia-sia. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Ya, hanya di dalam Tuhan kita bisa melihat segala sesuatu menjadi baik. Amin. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Sama-sama katakan, saya rindu pemulihan Tuhan. 1, 2, 3. Saya rindu pemulihan. Sekali lagi. Saya rindu pemulihan. Bilang samping kiri kanan, kamu hadapi masalah atau tidak? Masih ada ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau tidak ada, itu kemungkinan dia sudah pindah di planet lain. Ya, kalau masih ada di planet yang namanya bumi, masalah pasti ada. Hanya tidak semua orang, saya tadi katakan mau open, mau terbuka, tidak. Ya, ada orang yang mau open, ada yang ditutup di masalah. Tapi yang pasti ada masalah. Tapi saya ulang, good news-nya adalah Tuhan Yesus tidak tinggalkan kita. Itu berita kabar baiknya buat kita. Sama-sama katakan, Yesus tidak tinggalkan saya. 1, 2, 3. Yesus tidak tinggalkan saya. Bilang samping kiri kanan, tapi respon dia dong. Amin. Ya, respon dia dong. Ya. Yesus tidak tinggalkan, tapi urusan responnya sama. Ayat Alkitab terlalu banyak yang bilang Allah menyertai, Immanuel. Itu kan kita suka dengar ya. Sudah, bahkan Mazmur 23 bilang dalam lembah kekelaman pun Tuhan tidak tinggalkan saudara. Ya. Jangankan lagi di rumput hijau, di lembah kekelaman saja tidak tinggalkan kita, saudara. Nah itu Tuhan kita. Karena itu respon dia dengan baik, maka hidupmu akan diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Apa respon kita? Ada 2. Sama-sama katakan, saya siap terima teguran Tuhan. 1, 2, 3. Saya siap terima teguran Tuhan. Sama-sama katakan, saya siap terima ajaran Tuhan. Saya siap terima ajaran Tuhan. Bilang samping kiri kanan, terkadang keras. Ya, tapi rela ya saudara, kita mesti rela. Yang kedua, sama-sama katakan, jangan biarkan Yesus dalam hidup saudara. 1, 2, 3. Jangan biarkan Yesus dalam hidup. Bahasa yang lebih tepat apa ya? Jangan sampai botong sontoy Tuhan. Nah itu ya saudara, mustoy dia. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, bangun hubungan. Bilang sama-sama dengan saya, makan bersama. 1, 2, 3. Makan bersama. Amin. Bilang samping kiri kanan, Yesus ada di kamarmu. Ya, jangan lupa itu ya. Jadi saudara masuk kamar, ingat Yesus ada di sini. Beta jangan sampai sontoy sendiri ya. Ingat Yesus ada di dalam kamar. Saudara,
Yesus ada di mana-mana. Karena itu tetap bangun relasi dengan Tuhan. Waktu Anda di kendaraan, Yesus ada di kendaraan. Waktu saudara ada di mana saja, di tempat kerja, Yesus ada di sana. Jangan pernah tidak memperdulikan Yesus. Saudara, bukan hanya ada di rumah Tuhan, tapi di mana-mana Yesus ada. Bangun keakraban, bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman Tuhan. Mari saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian dan kita akan syukur firman Tuhan hari ini. Haleluya, Yesus baik. Mari kita tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Saya percaya ada Tuhan di tempat ini. Mari respon Tuhan dengan baik dari hatimu yang paling dalam. Wahyu pasal 3 tadi mengatakan, Yesus itu berdiri di depan pintu. Dia mengetuk-ngetuk. Adakah orang yang mendengarkan suaranya? Dikatakan. Adakah saudara mau membuka pintu hatimu dan membiarkan Yesus masuk di dalamnya? Tinggal di dalam saudara. Dan saudara boleh semakin lebih dekat makan bersama dengan dia. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami rindukan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Di setiap musim hidup, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di hidupku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersama.
kuasa melimpah bagiku. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Kleopas dan temannya, Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Engkau hadir di tengah-tengah mereka dalam keadaan murah, mereka dalam kesedihan duka cita yang mendalam. Demikian juga dalam hidup kami Tuhan. Kami jujur, terkadang kami mengalami seperti yang dialami oleh Kleopas dengan temannya. Kami mulai bimbang, kami mulai ragu, kami mulai tidak yakin dengan apa yang menjadi bagian daripada firman Allah. Tapi kami tahu bahwa Tuhan dalam kesedihan yang mendalam, dalam keterpurukan secara iman pun, kadang Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan hadir untuk memulihkan hidup kami. Ajar kami untuk meresponi Tuhan kembali Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami mengabaikan kata-kata teguran Tuhan yang sebenarnya punya maksud untuk menyadarkan hidup kami. Kami sangat cuek, kami merasa diri lebih pintar, kami merasa orang lain tidak boleh menuduh kami yang bukan-bukan. Padahal kami tidak sadar terkadang kami menyembunyikan sesuatu di dalam hidup ini Tuhan. Ampuni kami Bapa. Biarlah firman-Mu itu membuat hati kami terbakar, roh kami berkobar-kobar. Itu menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Sebab kami tahu itu adalah titik awal pemulihan di dalam hidup kami. Itu titik awal di mana kami melihat bagaimana Tuhan mau bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam seluruh musim hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami mulai menjauh dari Engkau, oleh karena ada ilah-ilah lain yang mulai mengambil bagian di dalam hidup kami. Terkadang kesibukan kami, terkadang teknologi zaman ini yang Tuhan berikan buat kami nikmati, tetapi kami salah gunakan. Justru itu membuat kami menjadikan sesuatu yang penting dan Tuhan kami abaikan. Kami sudah tidak mulai lagi makan bersama dengan Tuhan. Komunikasi kami dengan Tuhan sudah mulai putus. Tuhan, di dalam nama Yesus, ampuni kami semua hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah kami kembali punya hati, gairah, semangat, roh yang menyala untuk semakin lebih dekat dengan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih buat apa yang Tuhan Engkau sampaikan buat kami. Hamba terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Engkau terus menggemakan kata-kata firman ini, supaya kami pulang dari tempat ini, kami tidak lupa, tapi kami terus mengingatnya, dan lebih jauh daripada itu kami melakukan, mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.